Bicara soal kebutuhan manusia, pasti tidak ada habisnya. Jika kita berpikir bahwa semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka kebutuhan akan tercukupi, anggapan itu bisa jadi kurang tepat. Karena realita yang terjadi, semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak pula angan-angan dan kebutuhan yang diinginkan olehnya. Maka untuk memenuhi kebutuhan yang belum terjangkau, banyak dari kita yang lebih memilih untuk membeli barang-barang impiannya dengan cara kredit. Mulai dari kendaraan bermotor, handphone, bahkan hingga rumah dan apartemen. Saat ini, banyak tersedia layanan pembelian semua itu dengan cara kredit. Menyikapi fenomena jual beli seperti ini, kita sebagai customer harus lebih hati-hati dan jeli. Jangan sampai kita terjebak dalam transaksi yang dilarang dalam syariat Islam. Jual beli kredit yang umumnya memiliki harga yang berbeda dengan pembelian normal, ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para penjual untuk melariskan dagangannya. Hal ini terbukti dengan semakin besarnya minat masyarakat dengan memilih jalur kredit daripada tunai. Demikian itu tiada lain karena memang harga aslinya belum bisa terjangkau oleh mereka. Para ulama menyebut praktek jual beli kredit dengan tambahan harga adalah boleh. Syaratnya, harga, jumlah angsuran, serta besaran tiap angsuran harus ditentukan sebelum berpisah, dan barang harus ada saat akad berlangsung. Dalilnya adalah keumuman hukum jual beli. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesama kalian secara batil, kecuali dengan perniagaan atas dasar kerelaan di antara kalian. Jika ada tambahan dalam pembayaran tertunda, itu tidaklah masalah, karena keuntungan tersebut bukanlah keuntungan yang bernilai riba. Transaksi yang ada adalah transaksi jual beli, namun dengan pembayaran tertunda, hal tersebut tidaklah dianggap riba. Dari sisi lain, ridho pun tetap ditekankan pada jual beli ini karena pembayaran tertunda ini sudah dijelaskan sejak awal. Perbedaan antara harga tunai dan harga kreditnya ini sudah menunjukkan adanya keridhoan dari penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika semua pihak rela dengan tawaran harga berbeda melalui jalur pembayaran kredit, maka itu merupakan jual beli yang dibolehkan karena hukum asal jual beli adalah boleh. Asy-Syafi'i mengatakan, pada prinsipnya semua jenis jual beli itu boleh, asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi catatan penting dalam transaksi ini, bahwa di dalam akad jual beli kredit tidak boleh ada penundaan serah terima barang, sebab hal itu merupakan praktik jual beli hutang dengan hutang. Artinya, barang masih berada dalam tanggungan penjual dan uang pun masih berada dalam tanggungan pembeli. Inilah praktik jual beli dain bidain yang disepakati keharamannya oleh para ulama, atau diperbolehkan mengakhirkan penyerahan uang dengan syarat penyerahan barang secara kontan serta nominal pembayaran dan waktu pembayarannya jelas. Demikian itu disamakan dengan jual beli dengan cara memesan. Rasulullah SAW bersabda, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang membeli dengan cara memesan atau salam, hendaklah ia memesan dengan takaran serta timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula. Hal lain yang harus diperhatikan sebagai syarat sahnya transaksi jual beli kredit diantaranya, jika pembeli sudah menentukan pilihan harga, maka sebesar itulah jumlah uang yang berhak diambil oleh penjual. Pihak penjual tidak berhak untuk mengambil lebih, sekalipun pembeli terlambat melunasi pembayaran. Misalnya, Ahmad membeli rumah kepada Mahmud dengan harga 300 juta rupiah, dibayar kredit selama 5 tahun. Jika ternyata Ahmad belum mampu melunasi dalam tempo 5 tahun, maka Mahmud tidak berhak menaikkan harga yang telah disepakati. Dan jika barang sudah berada di tangan pembeli dan kesepakatan harga juga sudah disetujui,
maka barang dagangan resmi menjadi milik pembeli. Dengan demikian, penjual tidak berhak menyita atau menarik kembali barang dagangannya, meskipun uang cicilan kredit belum selesai. Dari semua penjelasan terkait jual beli kredit ini, hendaklah kita mengambil hikmah dengan lebih berhati-hati dalam memilih calon penjual, agar kita tidak terjebak dalam transaksi yang diharamkan dalam syariat Islam.